untuk kali ini pembuatan patung karena dari plastisin kita ganti dari sabun. Nanti kita, jadi tekniknya bukan teknik membentuk tapi memahat. Kalau yang tidak disediakan dari sekolah. Jadi guru memang benar-benar dituntut kreatif. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sekolah. Kalau teman-teman di rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny. Dan tentunya hari ini kita kembali hadir pada program wawancara bersama semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang. Dan kali ini adalah perwakilan dari SD Negeri 112 Palembang dengan Ibu Fidencia Ika Indralin. Halo Ibu Ika. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa dan terus semangat. Ibu Ika di sini wali kelas Bu ya? Iya, wali kelas 6. Kelas 6. 6A, 6B, 6A. 6A ya. Jadi wali kelas nih merupakan guru kelas atas berarti Bu ya? Ya, kelas tinggi Bu ya, kelas tinggi benar. Oh ya Bu Ika, kan udah jadi guru nih Bu. Udah berapa lama Bu menjadi guru? Saya mulai jadi guru itu di tahun 2009. 2009 itu diceritakan dulu ini. 2009 itu di jenjang SMP dulu, mengampu mata honorer itu Bu? Honorer di swasta. Lalu selama 10 tahun di swasta, ya diangkat menjadi pegawai tetap. Baru di 2019 itu hijrah ke pegawai negeri. Pegawai negeri. Iya. Jadi pada saat itu Ibu Ika ikut CPNS atau P3K Bu? CPNS langsung ya. Kalau untuk perjalanannya Bu ya, perjalanan yang tentunya tidak mudah Bu ya, pasti ada perjalanan yang Ibu Ika alami pas masuk PNS. Boleh Bu diceritakan itu Bu, gimana kisahnya? Oke, waktu menjadi guru dan menjadi pegawai negeri itu adalah keinginan besar dari almarhum bapak saya. Karena beliau tuh almarhum tuh ingin sekali melihat anaknya itu ada yang menjadi pegawai negeri meskipun satu. Ternyata ada dua yang lolos. Jadi menjadi guru itu awalnya adalah keinginan dari orang tua, maka saya coba ikuti. Untuk menjadi pegawai negeri dari notabene adalah guru swasta, itu tidak mudah karena saya harus resign terlebih dahulu. Saya harus resign, saya harus berhenti 7 bulan, benar-benar tidak ada penghasilan, lalu mengikuti tes di CPNS 2019 itu, dan memang bukan perkara mudah karena saya bukan fresh graduate lagi. Lawan saya itu yang fresh graduate yang masih encer. Nah, sedangkan saya tuh harus bekerja 2-3 kali lipat untuk bisa tembus ke seleksi tersebut. Dan puji Tuhannya memang waktu seleksi SKD saya urutan pertama, di SKB juga urutan pertama di sekolah ini penempatannya. Tapi kan tetap saja Bu, karena pengalaman tadi kan Bu ya, yang luar biasa. Kalau sejauh ini Bu, pasti ada perbedaan tidak Bu antara mengajar di sekolah swasta maupun di sekolah negeri? Kalau perbedaan mendasar itu tidak ada, karena sama-sama yang dididik adalah anak-anak. Hanya memang anak-anak di sekolah swasta mereka sudah diatur oleh orang tuanya, lebih tertata. Nah, di negeri ini tertata, namun kita masih harus ayo semangat. Tidak ada perbedaan yang mendasar sekali, hanya tuntutan dan pengabdian saya itu saya rasakan lebih total di pemerintahan. Karena tidak dipungkiri bahwa memang anak-anak swasta itu secara kognitif lebih tinggi, maka kita harus sifatnya memberikan pengayaan. Jadi ilmu harus digali. Sedangkan di negeri anak-anak dengan ekonomi sulit, yang ke sekolah saja baju tidak digosok, kaos kakinya hilang entah kemana. Apalagi lingkungan saya ini kebanyakan orang tuanya itu adalah bekerja rumah tangga. Ibunya tukang cuci, bapaknya kerja bangunan, yang notabene pengetahuannya untuk
mendidik anaknya itu kurang. Maka di negeri, di pemerintahan saya tidak mematok harus sama seperti yang dahulu. Saya benar-benar mengosongkan gelas sekosong-kosongnya bahwa anak-anak ini outputnya bagaimana, itu yang dipenting adalah proses. Jadi di setiap proses itu saya maksimalkan. Contohnya anak-anak itu ke sekolah bajunya digosok, tidak harus baru, yang penting bersih. Ayo ke sekolah bawa bekal. Jajan di kantin, memang orang tua tidak repot, tapi jajan di kantin es dengan makanan-makanan yang kita tidak tahu higienisnya atau tidak, itu tidak baik. Dan jika dilihat, memang saya lihat anak-anaknya tuh berat badannya itu memang kecil, rata-rata kecil. Entah kita nggak tahu faktor apa yang membedakan ya di antara kedua sekolah ini, tapi saya lihat memang badan itu kecil. Maka saya menekankan untuk mereka tuh bawa bekal setiap olahraga tuh di hari Senin. Jadi setiap Senin membawa bekal. Terserah mau bekalnya itu nasi gemuk beli di depan rumah atau nasi kuning beli di depan rumah, tapi bawa bekal. Kalau saya udah pernah coba tiap hari, ada yang lost, ada yang miss. Jadi setiap olahraga bawa bekal, bawa air minum. Ya sedikit-sedikit upaya untuk jajan di sekolah yang kita tidak tahu kehigienisannya itu ya saya coba kurangi sedikit demi sedikit untuk karena faktor apa ya yang membuat mereka tuh rasanya tuh kok kurang konsen belajar selain di rumah tidak dibimbing orang tuanya. Mungkin salah satunya faktor makanan, jajan yang di kantin atau di rumah yang tidak dikontrol. Jadi saya sebisa mungkin di sekolah saya kontrol meskipun hanya seminggu sekali gitu. Jadi kalau memang mungkin secara kita tidak tahu Bu ya di belakang kita kan orang tuanya bagaimana. Yang jelas kalau swasta kan ya pembayarannya tentu SPP. Biasanya ada SPP, tidak gratis dan lain-lain. Tentu biasanya orang yang lebih mampu biasanya ekonominya kan daripada yang mungkin ya sekolah negeri pada umumnya. Tapi benar kata Ibu, kita tuh harus mulai sejak sekarang Bu ya, sejak dini lah untuk melihat anak-anak ya setidaknya seminggu sekali untuk bawa bekal sendiri, penting sekali itu Bu. Nah sahabat Rumba, bawa bekal, bawa minum, bukannya kita jadul ya Bu ya. Kadang dulu pas saya sekolah Bu, dikira tuh jadul dusun, kayak itu Bu. Tapi untuk kehigienisan dan terjaminnya kualitas makanan kita, benar sekali itu. Konsentrasi semakin belajar. Benar banget. Kalau saya perhatikan misalnya mereka jajan ya, beli es. Sini rata-rata esnya Marimas pakai es. Lalu bakso yang kita nggak tahu nih cabenya itu fresh atau enggak, cirengnya atau itunya kita nggak tahu kan, merahnya tuh ataukah merah sambal ataukah merah pewarna. Saya lihatnya aja udah ngeri gitu. Setidaknya setiap hari Senin itu terkurangi, meskipun ada yang bolong, ada yang jajan juga, ya 1-2 lah, tapi mereka bawa Senin itu bawa air minum, bawa makan. Jadi setelah upacara otomatis kan konsentrasi kan berkurang karena panas, capek, olahraga lagi. Sudah olahraga, saya datang situ untuk lihat dulu makan. Saya juga bawa makan. Jadi saya makan bersama anak. Benar-benar. Jadi saya makan, Ibu hari ini nih. Sederhana aja, saya kan juga punya anak di rumah. Saya harus nyiapin bekal mereka, saya juga bawa bekal juga. Jadi apa yang dibawa anak saya itu saya bawa juga. Jadi sama, sama anak saya bawa bekal, saya makan sama anak-anak juga. Bentuk konsistensi, tidak hanya meminta anak untuk mengikuti apa kemauan gurunya, tapi gurunya juga ikut serta. Contoh juga tentunya Bu ya. Oh ya Bu, dari step anak Bu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang merekanya nurut,
pintar mungkin di kelas, diam. Sedangkan ada juga yang anak-anak itu luar biasa. Ada yang tidak nurut, ada yang mungkin aktifnya luar biasa, kadang kan menuju ke arah yang berbahaya. Kayak mungkin ada yang manjat-manjat, takutnya kan nanti jatuh atau gimana gitu Bu ya. Bagaimana seorang Bu Ika menanggapi anak-anak dengan berbagai macam karakter itu Bu? Ya, tuh karakter itu tuh nggak bisa sama, apalagi kelas itu kelas besar, bukan kelas kecil yang satu kelas 20, kan kelas besar 26 sampai 35. Nah, disinilah perannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, saya tuh kalau masuk kan buat asesmen awal, asesmen diagnostik, pengenalan. Jadi nggak langsung nama Ibu Ika, ayo perkenalkan nama ini, kita buka pelajaran, enggak. Jadi saya buat dulu asesmen awal. Saya tuh buat namanya siapa, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, hobi, bestinya siapa, makanan kesukaannya apa, hal yang sering terjadi apa, gitu kan. Saya cari galinya tuh lewat situ kalau mereka nggak mau ngomong. Jadi dihias tuh, kadang dihias. Jadi saya minta tempelkan fotonya juga di situ. Ada yang nulis tuh bestinya Kayla, hal yang sering terpeleset. Nah kadang kita nggak tahu. Anak ini nggak taunya hobi sering kepleset. Jadi kalau sering kepleset ya ngepelnya sebelum guru datang, harus udah kering kelas itu piket kan, karena anak ini udah gitu juga kalau hujan masih sering juga kepleset anak ini. Nah, kembali ke karakter tadi ya, akhirnya di sini terjawab bahwa misalnya nih hobinya main bola, hobinya nonton drakor, kan di sini kelihatan. Jadi kalau hobi main bola, anak ini secara gaya bahasanya pasti kinestetik. Benar-benar. Kalau kinestetik, kita kelompokkan dengan kinestetik. Kalau yang nonton drakor, yang hobinya denger lagu, kalau dengar berarti kan dia visualisasi, audio ya, mendengar ya. Kalau dia nonton drakor itu kan berarti visual. Nah, dalam pembelajaran jadinya berdiferensiasi. Memang tidak setiap hari saya diferensiasi, karena saya itu kan guru kelas yang mengajar semua mapel. Jadi saya paham karakter mereka. Udah saya kelompokkan. Nah, contoh nih misalnya tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di situ kan ada perkembangbiakan vegetatif, generatif. Anak yang kinestetik ini kalau kita misalnya udah kita kasih video, lalu kita ceramah, kita ngoceh, dia tuh teng gitu aja, nggak kurang konsentrasi, nggak fokus dia. Ya anak ini kita suruh nanam dia. Kamu ibu, saya bawa cabainya, bibit cabainya ya. Nih kamu sana ke depan, kan ada di depan itu ada lahan go greenhouse gitu ya. Greenhouse itu. Buka cabainya, siangin, jemur, udah jemur taruh. Itu mereka malah senang. Itu kan terjadi perkembangbiakan secara biji. Paham mereka. Tapi kalau anak-anak yang tadi saya lihat di diagnostik tadi hobinya nonton drakor, mereka sebenarnya nggak mau, pasti panas. Jadi nonton video, udah video nih pertumbuhan. Malah jadi nggak fokus Bu ya? Nggak fokus mereka, tapi kalau lihat video mereka fokus. Begitu. Nah, maka penugasannya saya buat seperti itu. Otomatis anak yang nggak bisa diem ini, mereka akan asik dengan kebutuhannya. Kayak saya butuh yang kayak gini. Jadi ada tempatnya Bu, ada medianya. Jadi mengajar sesuai dengan kebutuhan dia, kebutuhan anak tersebut. Nggak akan mengganggu teman yang lainnya. Gitu. Bentar batuk dulu. Oh ya Bu, berarti kan secara tidak langsung Bu, memahami psikolog anak itu juga penting ya. Terus dengan dunia psikolog kan itu ya, untuk karena di sekolah dasar tidak ada guru bimbingan konseling. Kembali ke guru kelasnya. Jadi seorang Bu Ika yang merupakan wali kelas itu merangkap jadi ahli nutrisi, ahli gizi juga, kalau masih kecil-kecilan Bu ya, setidaknya pada umumnya. Kemudian merangkap menjadi psikolog juga, merangkap jadi guru
kelas juga. Guru kelas yang dimana semua mapel, Masya Allah sekali ya jasa seorang guru. Kalau dulu kan tanpa tanda jasa, kalau sekarang pencipta insan cendekia, benar sekali. Oh ya Bu, kalau selama pengajaran kan, untuk batuk dulu Bu. Nah, udah tenang. Kan Bu tadi seperti Bu jelaskan, ada yang anak-anak itu sesuai dengan dirinya, estetik dan lain-lain. Tapi kalau dalam realisasinya Bu di lapangan tentu, gimana Bu? Apakah membutuhkan dana yang lebih atau tidak seperti biasa memanfaatkan apa yang ada? Gimana Bu kalau di lapangannya Bu? Kalau di dalam pengajaran ya, dalam pengajaran itu kan memang sekolah 112 kan difasilitasi dana BOS oleh pemerintah. Dana itu 30%-nya adalah untuk pembelian buku. Jadi buku cetak semuanya anak-anak tidak beli. Yang kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 semuanya tidak bayar. Semuanya kan memang diberikan. Hilang, rusak ya besok tahun depan beli lagi, ganti lagi. Nah, untuk media pembelajaran itu dianggarkan dari situ juga. Pengajaran yang dibeli itu ya alat musik itu hadroh, untuk Jumat Berkah, dari mata pelajaran IPS ya peta, global, dan semua carta-carta itu pembeliannya dari dana BOS. IPA, kit matematika, semuanya dari dana BOS. Kalaupun dari pembelian itu dirasa kurang cocok, misalnya kita mau ngajar seni budaya nih, seni budaya tentang pembuatan patung, sekolah nggak ada plastisin, ya anak kita minta untuk membeli barang yang sederhana yang bisa didapat seperti sabun. Jadi kita, untuk kali ini pembuatan patung karena dari plastisin kita ganti dari sabun. Nanti kita, jadi tekniknya bukan teknik membentuk tapi memaham. Kalau yang tidak disediakan dari sekolah, jadi guru memang benar-benar dituntut kreatif. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sekolah dimanfaatkan, karena pembeliannya dari dana BOS kan tidak bisa semuanya untuk ATK, semuanya untuk buku, semuanya untuk media kan tidak. Ada juga pos jasa untuk penggajian guru honor, itu juga dari situ semua. Yang tidak ada dari situ baru guru diminta berpikir kreatif untuk mengembangkan media dalam pengajaran. Jadi Bu, dalam realisasinya media pembelajaran itu ada tentu difasilitasi dari sekolah, ya. Bu, ya. Elektronik terutama, LCD, LCD, proyektor, speaker itu ada. Oh ya Bu, kalau dilanjutkan dengan seterusnya, kalau kita tadi kan membahas soal siswa Bu, soal siswa, kemudian ada pengalaman Ibu juga. Nah, sekarang kita coba menilik ke cita-cita seorang Bu Ika ke depannya Bu. Apakah ada pengen menjadi sesuatu gitu Bu? Ataukah jenjang karir yang lebih tinggi atau apa gitu Bu? Ya, kalau ngomong itu ya banyak yang bilang nanti mau jadi apa nih, apa kepala sekolah, apa jadi pengawas, apa jadi apa jadi apa gitu Bu ya? Iya kan. Jadi ini baju saya nih ya. Ini baju saya mengantarkan saya ke Jakarta. Hari Guru Nasional 2023 saya ke Jakarta. Saya bertemu Jokowi di Gelora Bung Karno waktu itu sama Pak Nadiem ya. Kebetulan ya dari guru. Dari guru ini saya bisa jadi guru penggerak, lalu saya bisa jadi guru pamong, 25 guru pamong terbaik tingkat nasional. Jadi saya kan berbagi praktik baik waktu itu. Nah kebetulan naskah saya itu diterima sama Kemendikbud. Jadi saya disuruh ke Jakarta. Saya dijamu dengan 25 guru pamong se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, benar-benar dijamu di hotel bintang 5. Saya nggak pernah ke sana. Makanan pokoknya semuanya ada, fasilitas ada, ya dari guru. Saya berangkat hanya dari guru. Jadi kalau ditanya ke depannya cita-citanya, hanya ingin menjadi guru yang semakin hari semakin dirindukan anak. Karena
dari guru lah saya tuh bisa kemana-mana. Kemana-mana, benar-benar kemana-mana. Mendapatkan yang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Iya, lebih dari porsinya mendidik, tapi bisa membentuk karakter anak, budi pekerti anak, pribadi anak, dan bonus-bonus lainnya tuh ya salah satunya ini baju dari kementerian di Hari Guru itu. Jadi ya itu saya dapat dari guru. Suatu kebanggaan. Iya. Jadi kalau ditanya apa yang targetnya lebih tinggi, hanya yang menjadi guru. Yang menjadi guru yang terbaik. Iya, terbaik versi saya. Betul. Dan terbaik versi murid. Dimana kalau saya datang gitu ya, langsung, ya Bu Ika tidak datang misalnya. Mereka tuh ada rasa kalau saya nggak datang, mereka kecewa. Nah itulah bagi saya kasta tertinggi seorang guru. Ya gitulah cita-cita ke depan dan berpuluh-puluh tahun ya hanya pengen menjadi guru. Jadi sahabat Rumah di Rumah, Bu Ika merupakan salah satu guru berprestasi juga ya Bu ya, karena udah jauh sekali bisa sampai ke Jakarta untuk ketemu Pak Jokowi. Kita apresiasi juga untuk seorang Bu Ika Bu ya. Lalu Bu pas udah jadi cita-citanya pengen menjadi guru terbaik dengan versi Bu Ika tentu ya. Kalau nanti Bu di kemudian hari ternyata diberikan kesempatan Bu naik terus Bu jenjang karir ya, kira-kira adakah inovasi yang ingin Ibu terapkan apabila powernya udah lebih kuat daripada sekarang misalkan Bu? Kalau itu kan nanti ya, nanti kita nggak tahu berapa tahun kemudian. Kalaupun itu terjadi ya sebagai manusia, saya hanya bisa menjalani dengan sebaik-baiknya karena apapun yang diberikan itu kan harus ada amanah yang kita pegang. Ya. Ada amanah yang saya pegang dan harus pertanggungjawabkan. Berbicara inovasi apa? Saya juga bingung inovasinya apa gitu. Yang pastinya inovasi saya itu ya saya memberikan diri saya ini semaksimal dan semampu saya yang bisa saya berikan. Inovasi itulah yang keluar nantinya. Jadi kalau saya berbicara nanti saya akan membuat ini. Saya belum tahu kapasitas saya sampai sana atau tidak. Ya? Iya. Benar. Yang pastinya adalah saya memberikan diri saya sebisa mungkin saya berikan. Berarti melakukan yang terbaik. Ya? Apabila menyesuaikan dengan keadaan berarti Bu pada akhirnya Bu ya. Iya. Apabila saat itu dibutuhkan apa ya kita saya hadir. Gitu, kita hadir semaksimal yang jadi, saya bisa. Kontribusi terbaiknya adalah mengkontribusikan diri kemampuan saya. kita, diri kita sendiri. Benar sekali itu Bu. Oh ya Bu, pastikan dari kemarin sejak Ibu mengajar pertama kali dan sampai hari ini mengajar, tentu ada perubahan Bu, baik itu media belajarnya, cara mengajarnya, atau mungkin buku-bukunya Bu ya. Bagaimana seorang Bu Ika menyesuaikan hal tersebut, menyesuaikan anak yang tentunya beda Bu, kualitas baik itu kualitas, kuantitas maupun karakter anak di era pertama kali Ibu mengajar dan juga sekarang sampai hari ini. Bagaimana seorang Bu Ika menyesuaikan hal menyesuaikannya ya. Karena mendidik itu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, memang mendidik anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam anak itu nggak pernah lepas dari bermain. Dan tambah saya kalau boleh saya tambahkan, bermain dan uang jajan dah. Karena anak saya sendiri kalau saya belum kasih uang jajan masih di depan muka saya. Kalau udah pamit kok belum sekolah, uang jajannya belum, waduh. Jadi uang jajan itu kayak penting gitu ya. Penting banget juga. Karena dalam bermain dan jajan itu dunia mereka gak bisa dilepas. Nah, kodrat zamannya memang zaman dulu ngajar pakai kapur. Sekarang spidol aja nggak dipakai udah bisa kita pakai LCD, proyektor, wall, kita pakai quizzes, paper mode. Itu harus memang mau atau tidak mau harus mau, bisa tidak bisa harus bisa karena zamannya udah seperti itu. Jadi bagi yang tidak mau ya tertinggal.
tidak bisa ya konvensional akhirnya. Yang menjadi korban siapa? Ya anak. Anak ya seperti itu. Perkembangannya ya gitu. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau berubah, nggak malu bertanya ya anak. Saya pernah gini ya, waktu saya ditanya di Jakarta itu, ibu mau menjadi role model seperti apa? Stop dulu, saya ditanya Prof Ida waktu saya kan wawancara best practice itu tentang mewawancara keabsahan best practice saya itu. Ibu mau menjadikan satu pertanyaannya, role model guru seperti apa? Bengong dulu. Role model seperti apa? Role model guru seperti apa ya? Waduh, bingung saya tuh kan. Jadi masih dipandu lagi, disederhanakan lagi bertanya. Ibu mau jadi guru yang seperti apa? Oh, baru bisa jawab. Saya tuh ingin menjadi guru yang ingin belajar dan terus berbagi. Nah, itulah sebenarnya. Ketika guru mau belajar dan berbagi, ini saya mengutip dari pernyataan Prof Ida yang waktu wawancara saya di Jakarta. Jika Bu Ika ingin selalu belajar dan berbagi, anak yang Ibu Ika ajar itu menjadi replika Bu Ika. Mereka menjadi anak yang mau belajar dan berbagi juga. Benar. Jadi pentingnya kita menemukan role model atau jati diri kita jati diri guru kita. Iya, kita tuh mau jadi ya kayak mana? Kalau kita mau seperti itu, anak yang kita ajar pun akan menjadi replika Bu Ika. Kita nggak bisa melihat sekarang, mungkin 5 tahun. Itu dulu tuh Bu Ika tuh ngajar cek ini, akhirnya saya cek ini, nah kan gitu. Nah itulah pentingnya kita. Yang pertama menentukan role model, yang kedua ya ingin mengikuti kodrat zaman itu tadi. Jadi ketika ada papermode tuh heboh. Kepingin saya belajar dengan yang bisa. Ternyata asik ya pakai papermode, langsung kelihatan hasilnya. Jadi upgrade ilmu juga Bu. Upgrade. Pada akhirnya. Jadi nggak merasa wah saya ini udah berpuluh tahun ngajar. Udah nggak usah diajarin nggak? Sebenarnya jangan seperti itu. Berarti salah satu penyesuaian Ibu adalah dengan juga ikut belajar dengan perkembangan zaman sekarang. Bertanya, meskipun ada kan sering mahasiswa PPG Prajabatan itu kan saya kebetulan guru pamongnya juga. Mereka menemukan word. Saya belajar juga. Meskipun mereka yang menemukan, saya tetap belajar nggak. Jadi gimana ininya? Tarik sini. Oh ya bagus. Tapi penyempurnaannya mungkin penguasaan kelas mereka belum maksimal, maka ya sharing jadi belajar dan berbagi. Ini bagusnya nanti seperti ini, anak-anak kamu majukan 2-3 orang ke depan lalu kasih applause. Nah seperti itu. Jadi sahabat rumah di rumah bisa kita simpulkan ya, kalau salah satu inovasi adalah mempelajari inovasi itu sendiri ya. Saat itu kan pemerintah sudah menyediakan inovasi terbaru dengan teknologi yang terbaru juga. Jadi kita belajar dengan teknologi baru itu merupakan salah satu inovasi kita sendiri juga. Jangan menutup mata, memang harus melek teknologi dan inovasi itu. Nah teman-teman sahabat rumah di rumah, seorang Bu Ika yang udah berapa Bu usianya sekarang Bu? Tahun ini 8836 ya. Sudah 36 tahun tidak berhenti untuk belajar. Apalagi terus kita kaula muda yang masih 20 tahunan, saya 21. Nah malu untuk tidak belajar gitu ya. Oh ya teman-teman dan juga sahabat rumah di rumah dan juga Bu Ika tentunya, kami tentu penasaran Bu, selain itu apa sih Bu motivasi Ibu untuk terus menjadi guru terbaik? Motivasi ya. Itu berbicara motivasi itu kadang berubah-ubah. Pasti ada contoh nggak sih? Siapa itu? Kalau Ibu ditanya menjadi role model seperti apa, tentu Ibu punya role model sendiri. Ibu pengen seperti siapa? Nah, boleh Ibu. Role model saya itu, waduh nanti didengar beliau nih. Tidak apa-apa, kita sapa pada rumah Bu. Role model, kebetulan guru juga. Role model saya tuh dari SD, SMP, SMA gitu ya, biasa aja. Nggak ada yang istimewa, nggak yang ranking yang nggak istimewa aja. Tapi saya terkesan sekali waktu saya SMA itu ya, guru bahasa Indonesia saya itu kok bisa ya dengan murid itu seperti anaknya. Bapak dengan memang terjadi waktu di SD juga kan seperti papa mamanya. Tapi kita kan mungkin karena SMA jadi lebih paham ya. SMP kan jadi temannya katanya. Kalau SMA jadi sahabatnya. Nah, tapi saya merasa tuh saat belajar, tapi di luar konteks belajar,
kok bisa ya apa personal approachment-nya tuh ke anak tuh melebihi anak murid. Menjadi anak sayangnya tuh bukan sayang yang berlebihannya atau bagaimana, tapi memang kami merasa tulus. Betul sekali, tulus dan ikhlas, maka pelajarannya pun dengan mudah diserap. Bahasa Indonesia itu, padahal bahasa Indonesia itu sulit sekali bahasanya sendiri tapi sulit. Padahal bahasa Indonesia itu milik kita ya, tapi ada kesulitan loh. Iya. Dia tuh begitu tulus, begitu. Jadi nggak perhitungan sama sekali. Istirahat, ayo siapa ini, keluar uang. Lalu istirahat, main wah nggak enak nih, nggak ada makanan, ayo kita beli. Nah, kok begitu guru ya, ada ya model guru yang seperti ini ya. Nah, makinlah dari situ. Jadi setelah SMA kebetulan orang tua juga mungkin jadi guru, bilang oh nanti saya mau yang kayak gitu deh. Akhirnya memang benar sampai sekarang. Seperti tadi itu, saya kan habis ulangan PTS ya. Siapa yang satu saya kasih cap very good gitu. Tak. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Itu saya reward kan dengan boleh ditukar kupon. Setiap satu itu Rp1.000. Ada yang 5.000, senang ternyata. Ternyata saya juga mereplikakan guru bahasa saya itu saat itu ya. Iya. Jadi apa yang dia itu kan tuh kok rasanya mengena sampai sekarang tuh. Saya tuh ekskul apa ya waktu itu jurnalis ya, tahan nggak pulang. Jadi kalau sekolah mau ekskul nggak pulang. Nah bapak itu kebetulan bisa main gitar, yuk kita nyanyi dulu, nyanyi. Jadi menjadi seorang guru yang asik ya? Bukan hanya gurunya aja, tapi lebih dari guru itu ada di beliau. Kayak ini Bu ya, beliau tuh hidup. Iya, saya menjadi jadi kita. Gurunya tuh hidup, gurunya tuh seutuhnya, sejati. Dan akhirnya kita pun menghidupkan apa yang diberikan diri kita gitu kan. Benar sekali itu Ibu. Oh iya Bu, sahabat Rumba di Rumah tentu ada yang lagi proses menjadi seorang guru tentunya. Bagaimana Bu motivasi dari Bu Ika agar kami ini untuk terus semangat dan tidak berhenti, tidak pantang menyerah. Nah, boleh Bu Ika. Ya, pesannya yang pertama, jangan pernah ragu, galau, bimbang jadi guru. Harus yakin. Iya, jangan. Itu ketika pilihan menjadi guru adalah terbaik dan lakukan versi terbaikmu. Motivasinya apa ya? Mungkin menjadi guru yang mengajar dan mendidik dari hati, tulus, tidak dibuat-buat dan tidak mengharapkan imbalan. All out, keluar. Benar sekali, Bu. Apa yang dalam diri itu ketika kita tulus, mengajar dengan hati, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun, outnya keluar. Fullnya keluar, diberikan ke siswa. Jadi energinya pun berasa. Benar-benar mentransfer energi tersebut, Bu ya. Ketika kita mengajar dan mendidik dengan hati, tulus, tendensinya tidak ada tendensi apapun, output dari dalam diri ini keluar semua tanpa disadari. Benar sekali itu Ibu. Jadi sahabat Rumba di Rumah, kalau kita simpulkan, pertama tuh ikhlas Bu ya, ikhlas, tulus, dan mencintai anak-anak tentunya Bu ya. Ketika kita all out, yang masuk ke kita pun nggak cuma sekedar uang Bu ya, pendapatan, tetapi dikenang oleh siswa tentunya Ibu. Oke sahabat Rumba di Rumah, sekian ya Bu, hari ini kita ngobrol bareng dengan Bu Ika yang tentunya motivasi dan inspirasinya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ika, dan terima kasih juga pada sahabat Rumba di Rumah yang tetap stay nonton video episode kita kali ini. Jangan lupa di like dan dukung terus Bu Ika menjadi guru favorit se-Palembang, guru SD favorit se-Kota Palembang tentunya 2023-2024. Saya Jenny dan Bu Ika pamit undur diri. Salam Rumba.